Komitmen dan konsisten itu adalah hal yang sepaket. Ketika lo komit untuk memulai, lo butuh konsisten untuk menyelesaikan gitu loh. Karena ya yang paling berprestasi bukan mereka yang paling banyak piagam ya, tapi mereka yang bertahan sampai akhir. Entah kenapa kayaknya circle gue itu aja, karena yang datang kali ini ya lagi-lagi junior gue di kampus. Yang sebenarnya kayak memang mahasiswa jurusan ilmu politik tuh kayak ditakdirkan untuk ngabdi ke masyarakat. Betul. Reu Emir Dani. Nah, ini junior gue, anak-anak gerakan yang dari kuliah doyannya menggerakkan massa. Diajarin sama Bang Raka. Enggak lah, gua nggak pernah demo, sedangkan Emir yang hobinya demo. Nah, lulus kuliah aktif di banyak organisasi. Sebenarnya juga sebelum lulus kuliah juga bang aktif ya. Lu ada di gue di DPM, terakhir di DPM. Yang komunitas di luar kampus itu? IFL. Indonesia Future Leaders. Yes. Terus lulus kuliah aktif di beberapa gerakan. Yang gua tahu dulu di YPI ya. Yes, di YPI. Youth Power Indonesia. Terus ada lagi di JMB. Jakarta Maju Bersama sama Semi juga yang kemarin main juga sempat kesini. Banyak. Tapi di luar itu semua, lu juga aktif berpolitik. Yap. Itu bentuk tanggung jawab gue kenapa gue harus ambil S1 ilmu politik bang. Gitu. Sekarang juga lagi S2 ilmu politik? Iya, lagi jalan semester 3 S2 ilmu politik di Universitas Indonesia. Di luar itu juga, lu bekerja kantoran? Yes, selain itu juga sambil mencari nafkah menjadi salah satu pekerja di perusahaan swasta. Gue aja nyebutinnya udah pusing. Jadi itu sekarang aktif organisasi, ya ada beberapa gerakan, terus juga aktif berpolitik, bergabung dengan salah satu partai politik, bergabung resmi jadi kader ini. Resmi. Dan juga bekerja sebagai salah satu pegawai swasta. Pertanyaan mungkin yang dasar adalah gimana cara bagi waktunya, Oke, thank you Bang Raka, thank you teman-teman semua. Jadi tadi Bang Raka senior gua dan gua tahu persis juga perjalanan Bang Raka dan ketemu lagi hari ini. Kalau misal bagi waktu itu kayaknya udah jadi tantangan sehari-hari ya. Jadi nggak terlalu kita bawa pusing. Yang penting kita gue tahu dulu porsi dan prioritasnya di mana dan itu udah terbagi-bagi waktu zaman kuliah ya. Waktu zaman kuliah gue punya tekad untuk nggak berlama-lama kuliah dan akhirnya gue juga on time 4 tahun dengan setahun sebelumnya gue menjabat setahun itu tiga amanah, delegasi SNM-UN, UB dan salah satu direktur departemen di IFL dan secara bersama juga sekjen DPM UB. Dan di situ sebenarnya emang harus ada yang dikorbankan sih Bang Raka dari bagaimana aktivitas kita. Mungkin salah satunya adalah tidur ya, atau hobi atau percintaan gitu ya, sederhananya. Cuma makanya waktu zaman kuliah gue sibuk pacaran, dia sibuk berorganisasi. Seperti biasa tamu di balik nama itu kami sediakan jus. Oke. Nah, jus ini ada 3 komponen ya Mas? 3 komponen ya? 3 komponen yang kita juga sama-sama nggak tahu. Jadi silakan diminum, silakan ditebak komponennya apa. Oke. Kita coba ya. Jambu. Oke. Jambu. Kalau dari warna kayaknya nih. Kalau dari warna nih ada mangga-mangganya nih, tapi dominannya sih jambu nih. Jambu, ada 3 komponen. Oke, jambu, mangga. Satu lagi? Ini seger banget jusnya. Kayaknya susu deh. Kayaknya susu. Apa aja Mas? Silakan. Apa Mas? Jambu, mangga, yang terakhir itu gula. Oh, makanya. Nggak pakai gula ya? Nggak pakai gula. Jadi makanya agak ada kasar-kasar itu kasar dari pir. Oh gitu. Oh ada pirnya. Oh iya benar-benar ada serat-serat pir ya. Iya cocok. Salah satu ya aja. Gue ikutin dia dari zaman dia maba ya, maba. Terus ikut banyak organisasi dan terus aktif di berbagai macam forum, baik nasional, lokal. Terus juga pasca kelulusan
gue melihat dia sebagai seorang motivator, hadir di berbagai macam forum, ya kan. Gue juga pernah ngundang dia salah satu acara gue juga dan membawakan. Ada yang gue paling inget dari materi lu adalah, gue yakin lu bawa kemana-mana nih. Gue inget kalau lu hobi nempelin piagam di kamar, sertifikat untuk bisa melihat bahwa seberapa besar lu berusaha untuk itu. Bener nggak? Bener, itu bener banget. Itu materi yang nempel banget. Itu Bang Raka, itu cara gue mengapresiasi diri gue sendiri gitu, karena gue juga bilang ke adik-adik gue kalau banyak banget anak-anak muda yang dia lupa gitu cara bersyukur kepada diri dia sendiri, cara mengapresiasi diri dia sendiri, dan itu adalah bentuk paling sederhana yang gue punya. Gimana gue mengindahkan atau gue menghargai bagian-bagian dari historis gue. Caranya yaitu untuk membuat cantik yang sebenarnya kertas doang gitu loh kan. Sebenarnya pasti setiap dari kita punya nggak kalah banyak dari gue, cuma kan menempatkan posisi benda itu menjadi sekedar kertas atau menjadi benda yang lebih menarik dari kertas itu ada di kita yang bertanggung jawab. Dan gue memutuskan untuk mempercantik itu. Gue laminating, gue figurain, gue scan, dan gue pajang. Memang ada yang bilang nggak berdampak, ada yang bilang mungkin lebih ke sombong dan lain-lain, tapi sekali lagi yang mau gue bahagiain adalah mata dan hati gue. Jadi menurut gue nggak punya urusan buat penilaian orang terkait gue memajang sertifikat gue. Itu sesederhana itu sih. Kalau gue mau ngoleksi tumbler Starbucks kan kemahalan kan Bang. Ya udah, gue memilih untuk mengoleksi hal yang kita dapat secara secara gratis lah. Gitu. Dan nggak sedikit masalahnya, banyak. Tembok kamar lu sampai penuh kan? Sampai penuh. Cuma itu bukan seminar aja, sampai sertifikat ospek gue juga gue pajang. Gue lagi-lagi survival mode gue itu. Survival mode gitu, kita nggak bisa mendapatkan sebuah kenikmatan secara bersamaan, dan gue memilih untuk gue fokus di karir, gue pengen ngerubah nasib keluarga gue pengen naikin derajat keluarga gue, dan saat ini gue ada di situ sih. Gue lagi ada di spektrum itu, dan untuk kayak hal yang pernikahan, gue nggak bilang enggak, tapi gue bilang belum. Nah, kalau kata abang-abang gue juga nanya, gue seringkali ketika gue ngobrol sama abang-abang gue, apa sih Bang yang bikin yakin kalau orangnya itu dia? Gue tanya ke setiap abang-abang gue yang nikah. Terus jawabannya tuh random tuh. Ada yang bilang gue sampai mau akad aja gue masih bingung beneran nggak ya dia orangnya gitu kan. Sampai di fase ya ntar lu bakal tahu sendiri. Jawabannya di situ sih. Ntar lu nggak perlu intervensi apa-apa. Ntar ada aja deh timing yang bilang oke, kayaknya ini waktunya gitu sih. Gue belum nemu sih Bang Rak sampai saat ini gitu. Sampai sekarang dengan umur 27 tahun masih ikut banyak organisasi. Lu juga baru pindah kantor kan? Kerjaan ke yang lebih baik gitu kan. Terus juga ikut sebuah partai politik. Aktif berpolitik di 2019 juga aktif kan? Siap, 2019 gue udah aktif. Terus Pilgub DKI juga aktif kan? Apa sih Mir yang lu kejar Mir? Yang lu cari apa sih Mir? Oke, sebenarnya gue tuh kebawa narasi seseorang kenapa harus terjun di politik, karena dia dapat membantu orang lebih banyak. Sebenarnya itu terdengar klise ya teman-teman, cuma semakin gue perdalamin politik itu ternyata emang relevan sekali gitu dengan produk kebijakan, dengan produk aturan, dengan produk program dari pemerintah. Itu adalah cara paling sederhana untuk kita memberi dampak, memberikan manfaat kepada lingkungan. Dan dari situ ya pertama gue bingung gitu, gue bingung kenapa semeraut ini kondisi dinamika politik gitu. Cuma sekali lagi ya mungkin narasinya terdengar klise, dan semakin gue perdalamin, semakin gue ikut S1 gue ilmu politik, ternyata memang ada masalah yang harus diselesaikan secara kolektif bersama-sama, dan nggak bisa juga nih kita punya Bang Raka ini adalah seseorang idealis gitu. Kita punya 1000 orang Raka kayaknya juga kurang ya. Gue selalu bilang ke teman-teman gue ya, Bang Raka emang template-nya begitu gitu, emang keras gitu. Dan itu dari zaman kuliah teman-teman. Mungkin kalau teman-teman Anda dengar ya orang-orang kantor. Anda dengar ya. Itu dari zaman kuliah ya. Jadi gue ketika gue dengar misalnya kayak diturun tangan di mana, gue udah nggak heran karena emang karakter, dan yang mahal dari politik itu kan sebenarnya karakternya kan. Dan akhirnya banyak sekali masalah partai politik di Indonesia ini gak punya karakter. Ketika dia di Jawa dia harus seperti apa, ketika harus di Banten dia seperti apa, di Jawa Timur dia harus seperti apa, dan akhirnya kita biasakan karakter sebuah partai politik. Dan itu ketika ditanya, Mir, kalau kondisi politik Indonesia yang harus diperbaiki pertama adalah fungsi partai politik itu sendiri kalau menurut gue ya, dan ini yang akhirnya menjadikan Indonesia ini ibarat puzzle itu jadi lengkap gitu loh, karena kita nggak bisa memaksakan juga kita seirama, sewarna dan senada, dan harapannya dari komplitnya ini yang menjadi kekuatan kita ya, bukan yang mendestruktifkan bagaimana kekuatan bangsa. Dan kenapa gue selalu ambis, karena
sama ya sama Bang Raka tadi. Bang Raka juga ambis to the bone lah, dan kalau gua ambis itu menurut gua bensin gua gitu loh, energi gua untuk bagaimana gua menjaga hal yang udah gua komit untuk mulai gitu loh. Karena ya gue juga bilang berkali-kali ke adik-adik gue bahwa komitmen dan konsisten itu adalah hal yang sepaket. Ketika lo komit untuk memulai, lo butuh konsisten untuk nyelesain gitu loh. Karena ya yang paling berprestasi bukan mereka yang paling banyak piagam ya, tapi mereka yang bertahan sampai akhir. Dan dari sini bagaimana kita melatih konsisten kita itu dari hal-hal yang memang gue dari awal sampai sekarang gue konsisten gitu loh. Gue konsisten, gue masih teriak dalam sudut pandang politik gue gitu. Terlepas ada dinamika, tekanan dan lain-lain, itu adalah cara Tuhan ngedewasain gue. Sederhana itu sih Bang Raka. Cuma kan emang SKS kehidupan ini kan lebih dari 144 ya. Dan gue punya SKS gue dan Bang Raka punya SKS Bang Raka. Dan ya akhirnya historis itu yang ngebuat gue sampai hari ini, dan historis itu yang ngebuat Bang Raka sampai hari ini. Dan trial and error menurut gue gak masalah lah. Kemarin kita tiba-tiba ada di BUMD, atau sebelumnya kita ada di DPRD, kita ada di DPR, kita besok ada di NGO, kita ada di komunitas. Menurut gue itu hal yang lumrah ya. Itu kan itu tanggung jawab kita terhadap bagaimana mimpi kita sendiri gitu loh. Itu sih sederhana itu sih Bang Raka. Jadi gue bilang sama orang-orang juga, lo nggak usah terlalu spesifik, lo juga nggak usah terlalu takut dibilang inkonsisten gitu loh. Karena inkonsisten itu adalah narasi orang-orang yang sebenarnya nggak berani gitu. Jadi seiring bertambahnya teman yang kita kenal, seiring bertambahnya buku yang kita baca, seiring bertambahnya film yang kita tonton, sakit yang kita terima, perubahan ide, pokok, gagasan, kerjaan, jurusan, itu adalah hal yang lumrah. Karena ya kita berpikir karena apa yang kita dapat hari ini. Bisa jadi Tuhan ngasih tahu nih, lo harus berubah, bos lo salah, cuma lo tetap batu, keras kepala, idealis, dan lo nggak mencerna jawaban Tuhan lewat teman-teman lo mungkin, atau lewat sakit yang lo terima. Tapi akhirnya lo hancur gitu loh. Tuhan akan ngancurin rencana lo agar lo nggak hancur karena rencana lo. Dan itu benar bro, itu menurut gue bener banget ya. Kadang jadi gue juga dari 24 jam hari gue taruh sejam buat gue ngobrol sama diri gue sendiri. Ini ada tanda apa nih hari ini kok Tuhan bikin gue sakit hati nih gitu. Atau Tuhan kok bikin gue merenung, atau Tuhan hari ini bikin gue apa gitu loh. Dan ini kuliah kehidupan ini panjang banget kan, sampai itu mempengaruhi ke aspek bisnis gue juga. Sampai gue main ke bisnis kambing. Junior gue nanya, ngapain Mas Emir? Kalau dibilang mau nggak mau mah mana mau lah, gue lulusan ilmu politik, gue di kandang kambing bau, gue nyeret kambing. Kalau bilang mau nggak mau kan ya pasti nggak mau lah. Cuma kan kita anak muda, belum pas lah ngomong mau nggak mau gitu loh. Kita nyoba aja dulu. Bisa jadi emang jalan kita di situ. Kalau nggak pasti ada bagian yang bisa kita ambil gitu sih. Gue banyak banget hal yang gue ambil dari trial and error itu sih.